Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalin Saidatul Ritonga, NPM 20082602238. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan judul Placenta previa, di mana di sini saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu, yang dimana placenta previa ini adalah kondisi di mana plasenta yang berimplantasi menutupi ostium internum cervix sehingga dia menutupi jalan lahir. Jadi ada klasifikasinya, ada 4, yang dimana placenta previa totalis, dimana ostium uteri internum cervix seluruhnya itu tertutupi oleh plasenta. Kedua ada placenta previa partialis, dimana sebagian ostium interna itu tertutup oleh plasentanya. Terus ketiga dia ada placenta previa marginalis, dia plasenta terletak di batas ostium interna. Lalu yang keempat itu ada placenta letak rendah, di mana plasenta tertanam di segmen bawah uterus sedemikian rupa sehingga dia tepi plasentanya itu sebenarnya tidak mencapai ostium intera, tetapi sangat dekat dengannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang derajat-derajatnya. Jadi placenta accreta itu placenta yang melekat pada otot polos rahim, di mana miometriumnya itu dia 75%. Lalu placenta increta itu dia plasentanya itu menembus miometrium, di mana dia itu 18%. Lalu ada placenta pancreata, di mana plasentanya ini menembus dinding luar rahim bahkan sampai ke organ sekitar terutama kandung kemih. Jadi dia itu 7%. Jadi berdasarkan Royal College of Obstetrics and Gynecologists, dia terdapat beberapa faktor risiko untuk terjadinya placenta previa, yang dimana antara lain itu riwayatnya itu sesar, penggunaan asisep reproduktif teknologi atau ART, merokok saat hamil, terus kehamilan multiple, dimana kehamilan multiple ini adalah kehamilan kembar, usia maternal yang lebih tua. Terus yang kedua ada riwayat seksio sesar, ini dapat meningkatkan resiko terjadinya placenta previa pada kehamilan berikutnya. Jadi resiko ini dia meningkat dengan jumlah sesar yang pernah dilakukan. Jadi ada sebuah meta-analisis 2014, dia itu mendapatkan peluang terjadinya placenta previa itu pada pasien dengan riwayat sesar meningkat sebesar 1,47 kali. Ketiga, ada merokok pada kehamilan. Jadi salah satu faktor risiko placenta previa ini itu dapat dimodifikasi. Tapi merokok pada kehamilan itu juga berhubungan dengan kejadian placenta abruptio. Jadi kelahiran preterm, kelainan kongenital, kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam rokok itu merupakan vasokonstriktor kuat terhadap pembuluh darah plasenta. Itu hal tersebut dapat mengganggu aliran darah plasenta dan dia menyebabkan implantasi plasenta yang abnormal. Keempat ada kehamilan multiple. Jadi ini kehamilan kembar. Terus masa plasentanya itu 2 kali lebih banyak meningkatkan risiko terjadinya placenta previa. Terus ada usia maternal, yang dimana dia itu lebih tua, dia berhubungan dengan peluang terjadinya placenta previa yang lebih besar, yaitu 1,08 kali. Namun hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor multiparitas, yang dimana di sini saya akan menjelaskan diagnosisnya. Jadi diagnosis placenta previa ini dapat dicurigai pada pasien dengan gejala klinis perdarahan tanpa rasa nyeri pada trimester 2 atau 3, yang dimana diagnosis paling baik itu dilakukan menggunakan transvaginal sonografi atau TPS. Dan pada usia kehamilan 32 minggu, untuk memastikan itu posisi plasentanya itu dia itu menutupi ostium internum cervix, yang dimana ada anamnesisnya. Jadi semua wanita hamil ini dengan dia perdarahan vaginamnya itu trimester kedua atau ketiga itu perlu dicurigai sebagai placenta previa. Kenapa? Karena keluhan utama itu paling umum adalah perdarahan berwarna merah terang dan dia itu nggak nyeri. Jadi perdarahan ini muncul setelah pemeriksaan vagina saat beraktivitas atau tanpa penyebab khusus. Tapi placenta previa ini juga dapat bersifat asimptomatik. Kenapa? Karena anamnesis ini juga perlu menanyakan kemungkinan faktor risiko pasien, misalnya itu riwayat abortus, riwayat sesar, usia ibu, dan riwayat merokok selama kehamilan. Dan dokter itu dia perlu memastikan usia kehamilan ibu. Itu dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG atau usia kehamilan dan beratnya, keluhan, dan dapat membantu dalam penentuan tata laksananya. Jadi pemeriksaan fisiknya itu
dia perlu dilakukan untuk membantu diagnosa plasenta previa itu meliputi keadaan umum dan tanda vitalnya. Jadi infeksi genitalia eksternal, pemeriksaan Leopard, serta pemeriksaan infeksi kulo. Pada kecurigaan ini, pemeriksaan di manual tidak boleh dilakukan pada pemeriksaan keadaan umum dan tanda vital. Dengan jumlah perdarahan yang terjadi pada pasien, itu tanda-tanda shock, misalnya hipotensi, takikardia, pemeriksaan obstetri. Terus infeksi genitalia eksternal itu dapat terlihat adanya bekuan darah di sekitar pulpa dan banyaknya darah yang keluar melalui vagina pada pemeriksaan Leopard. Terus sering dijumpai kelainan letak pada janin dan tinggi pundus uteri yang rendah karena kehamilannya itu belum atem. Jadi tidak ditemukan nyeri tekan pada uterus. Lalu ada pemeriksaan penunjang plasenta previa ini, dia dengan transvaginal sonografi, pemeriksaan TPS itu dinilai lebih superior daripada transabdominal sonografi dan transperineal. Terus pemeriksaan TPS itu juga aman dilakukan pada plasenta previa. Lalu ada tata laksana plasenta previa itu dia terbagi berdasarkan klinis pasien. Bila asimptomatik, maka pasien dapat dirawat di rumah dan mengulang transvaginal sonografi pada usia kehamilan 36 minggu. Lalu diagnosis bandingnya bisa abrupsio plasenta, plasenta akreta. Komplikasi ini dapat terjadi pada ibu dan bayi. Jadi selama ibu hamil itu dapat mengalami, selama kehamilan ibu dia itu dapat mengalami perdarahan antepartum, yang dimana perdarahan postpartum, infeksi, dan histerektomi emergensi. Jadi resiko intrauterine growth retardation itu dilaporkan meningkat pada bayi dengan plasenta previa. Selain itu, plasenta previa ini juga meningkatkan resiko kelahiran bayi prematur, aspeksia, dan IUFD. Jadi komplikasi pada ibu maupun janin paling sering itu ditemukan plasenta previa yang baru terdiagnosis saat persalinan. Jadi di mana prognosisnya di sini plasenta previa itu kurang baik sebab berkaitan dengan kelahiran prematur. Jadi kedepannya prognosis ini diharapkan dapat membaik karena adanya teknologi ultrasonografi yang semakin canggih. Dengan demikian diagnosis plasenta previa dapat dilakukan secara tepat. Selain itu 90% plasenta letak rendah pada USG awal kehamilan. Jadi dia akan mengalami migrasi sehingga posisinya akan berubah pada pemeriksaan trimester ketiga. Jadi komplikasi seperti perdarahan, histerektomi emergensi ini paling banyak ditemukan jika plasenta previa itu baru terdeteksi saat persalinan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Referensi bisa dilihat di bawah mind map saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.